Oke, kita lanjut ke pembahasan evolusi Customer Relationship Management. Jadi sebelumnya udah saya sampaikan secara sekilas bahwa CRM juga berevolusi. Kita mulai dari yang pertama. Konsep CRM itu ya kan dimulainya ketika orang mulai kenal dengan teknologi dan ketika orang mulai gunakan personal komputer. Nah, ketika orang mulai kenal dengan personal komputer itulah sebetulnya di situ mulai muncul konsep Customer Relationship Management dengan menggunakan teknologi. Meskipun sebelumnya itu sudah ada, CRM itu sudah ada sejak lama, tapi kan CRM-nya itu belum berbasis teknologi, ya kan? Contoh misalkan ketika kita ke klinik untuk berobat misalkan kan, kemudian di sana sudah ada database dari pasiennya. Kemudian database disimpan di satu rak ya kan. Kemudian di situ ada katalognya, ada namanya ya kan, ada satu kartu untuk pasien A, pasien B, riwayatnya apa dan sebagainya. Itu sebetulnya satu rangkaian dari CRM tapi dia belum menggunakan basis teknologi. Ya, ketika kita periksa dicari kan datanya ya kan. Periksa terakhir tolong diingat kembali ya di tahun berapa dan seterusnya. Nah, berarti yang kita bahas di sini CRM 1.0 ketika memang konsep CRM ini udah ada sentuhan-sentuhan teknologi di situ. Tadi saya sebut CRM 1 berarti ketika orang mulai kenal dengan PC, maka disebut dengan era personal komputer. Ya, tapi sifatnya hanya transaksional kan, ya kan? Transaksional versus relationship ini. Ini di CRM 1.0. Nah, kalau kita ambil contoh ya, mulai kapan sih PC dengan software apa ya kan? Di CRM 1 itu dulu ketika pertama kali kita kenal dengan Lotus ya mungkin di pengelolaan data dengan Lotus DBase ya. Lotus DBase itu udah bisa mulai difungsikan untuk membuat desain tentang CRM ya kan. Dengan Lotus maka kita udah punya database yang bisa kita perbantukan untuk pengelolaan CRM. Ini yang pertama, maka disebut dengan CRM 1.0. Kemudian di CRM 1.1 nih, nah berarti sudah ada peningkatan yang awalnya hanya personal komputer, kemudian di CRM 1.1 berarti sudah ada local area network, berarti sudah ada jaringan, sudah ada koneksi antar PC dan sebagainya. Nah berarti mulai di CRM 1.1 ini, sebagaimana saya buat di slide saya, ini sudah ada kolaborasi antar divisi. Nah, kolaborasi antara siapa? Kolaborasi antara divisi IT dengan kolaborasi dengan bagian marketing. Sehingga di CRM 1.1 ini orang-orang marketing udah mulai terbantu. Ya kan? Ketika mau merancang strategi apapun dia udah mulai terbantu karena dia punya database pelanggan seperti apa. Marketnya udah semakin jelas di situ. Nah, kemudian di CRM berikutnya ya kan evolusinya adalah di CRM 1.5. Ya. CRM 1.5 berarti sudah ada integrasi, disebut dengan Enterprise Resource Planning. Kemudian di situ udah mulai ada call center dan sebagainya, itu udah masuk ke CRM 1.5. Kemudian bergeser lagi, meningkat lagi ke CRM 1.8. Nah, di CRM 1.8 ini kayaknya mulai tahun 90-an ya, 90-an. Nah kan, udah mulai dikenalkan dengan konsep elektronik CRM, eCRM. Berarti di CRM 1.8 ini bagaimana informasi pelanggan, bagaimana kita menyimpannya, bagaimana kita membuat profilnya itu sudah ada alat bantu melalui media internet. Ya, mulai internet, kemudian dibantu dengan email dan sebagainya. Maka CRM 1.8 identik dengan eCRM. Sementara di sini CRM 1.0 memang benar-benar transaksional. Sini udah mulai eCRM. Kemudian meningkat lagi di CRM 2.0. CRM 2.0 ya kan? Ini istilahnya adalah ke Social Customer Relationship Management. Makna dari SCRM, Social Relationship Management, ini adalah bagaimana kita mengkolaborasikan antara bagian marketing, kemudian bagian IT, tapi dengan mengoptimalkan media-media sosial.
Sementara kalau di CRM 1.8 ya kan, ini hanya masih sangat-sangat terbatas di internet dan email misalnya. Tapi di CRM 2.0 udah mulai mengoptimalkan fungsi-fungsi dari media sosial kayak Facebook, kayak Twitter dan sebagainya itu untuk melakukan pengelolaan dan untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Ini bagaimana CRM itu berevolusi ya, mulai dari CRM 1, kemudian CRM 1.1, CRM 1.5, CRM 1.8 dan CRM 2.0. Ini tentang bagaimana CRM berevolusi. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang tradisional CRM dan media sosial atau tradisional CRM versus media sosial. Meskipun tadi di konsep evolusi sedikit sudah saya sampaikan. Kita akan berikan satu kasus saja kan. Kalau kita bicara tentang tradisional CRM, udah kita bahas tadi kan, ini memang sifat-sifatnya masih berbasis operasional dan transaksional, udah kita bahas tadi. Ya kan? Berarti apa? Kita akan dihadapkan langsung dengan divisi-divisi yang memang berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Ya kan? Ya, departemen yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Misalkan sales, misalkan bagian marketing, kemudian customer service di sini. Ini masih gunakan konsep tradisional. Karena memang berhubungan secara langsung. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana nanti kita bisa kolaborasikan antara tradisional CRM dan akhirnya sampai ke sosial CRM. Tadi kita sebut CRM 2.0 berarti CRM yang berbasisnya adalah sosial, basisnya adalah dengan menggunakan media sosial. Kenapa kita harus ke sana? Karena ini kan ada satu hasil temuan bahwa 70% orang-orang itu termasuk kita terhubung dengan media sosial itu untuk berinteraksi dengan siapa? Apakah kita banyak berinteraksi dengan menggunakan media sosial itu dengan teman-teman kita, ya kan? Dengan teman sekolah kita, dengan teman bekerja kita, atau dengan teman-teman yang lainnya, ya kan? Nah, ketika kita udah ngerti misalkan, oh ternyata sekian persennya, ya kan, kita terhubung dengan media sosial itu hanya sekedar kita berinteraksi dengan kolega, dengan teman, dengan mitra, ya kan? Dan berapa persennya bagaimana kita berinteraksi dengan brand? Nah, nanti akan dikupas itu kan berapa besar sih sebetulnya pelanggan itu atau orang itu berinteraksi dengan menggunakan media sosial tetapi mengkomunikasikan tentang brand, tidak sekedar mengkomunikasikan dengan teman, dengan tetangga, dengan komunitasnya dan sebagainya. Maka bisa kita pastikan kan, saya sampaikan riset bukan dipastikan, ya kan? 70% itu memang orang terhubung dengan media sosial itu ketika ingin berhubungan dengan teman, dan hanya 23% saja mereka itu terhubung dengan brand. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan brand. Nah, bagaimana nanti kita bisa mengoptimalkan agar orang lebih meningkat lagi berhubungan dengan brand. Ini konsep tradisional CRM versus sosial media. Nanti kita lanjut di video-video berikutnya.